Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoenong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekerasan dan kekasaran seringkali memiliki perbedaan yang sangat tipis sekali. Karena ada hal-hal dalam kehidupan di mana kekerasan memang diperlukan, karena kekerasan itu perlu untuk kedisiplinan, kekerasan itu perlu untuk menyatakan ketegasan, dan kekerasan itu perlu untuk membentuk karakter. Tetapi ketika kekerasan itu telah berubah menjadi kekasaran, maka kekerasan itu kehilangan makna. Kenapa saya katakan bahwa kekerasan itu kehilangan makna? Karena kita ingat bahwa kekerasan itu untuk membentuk karakter, tetapi kekasaran justru menghancurkan karakter. Kekerasan untuk membentuk kedisiplinan, tetapi kekasaran akhirnya menghancurkan kedisiplinan. Berarti kekerasan untuk hal tertentu perlu. Kita perlu mendidik anak-anak kita dengan keras ketika dia tidak lagi bisa dibicarakan dengan lembut. Kita perlu didik dengan keras, tegas, tetapi ada satu kata penting yang tidak boleh dilupakan, adalah kasih. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, anakmu tidak akan mati kalau engkau pukul dia dengan rotan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang saya mengerti bahwa akhir-akhir ini kekerasan telah memiliki nilai yang negatif. Karena semua orang berkata, oh kekerasan itu jahat, kekerasan itu jahat, kekerasan itu jahat. Tetapi orang sering salah artikan antara kekerasan dengan kekasaran. Seorang ayah yang mendidik anaknya dengan keras tetapi dengan kasih. Seorang pendidik yang mendidik anak buahnya dengan keras tetapi penuh dengan kasih, pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena kasih tidak selamanya harus disertai dengan kelemahan. Kadangkala kasih harus disertai dengan kekerasan, tetapi kekerasan tanpa kasih hanyalah sebuah kekejaman. Tetapi kasih tanpa kekerasan hanyalah sebuah kelemahan. Tetapi kekerasan yang didasari dengan kasih, kasih yang tegas adalah kasih yang sempurna yang akan membawa pada keberhasilan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita pada pemahaman akan firman Allah, sehingga kita jadikan firman sebagai dasar keseharian hidup kita untuk kita melangkah hari demi hari di dalam kebenaran oleh cinta Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita masuk pada program ini bicara tentang sebuah judul yang sangat tidak menyenangkan, yaitu ditampar malaikat Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah membaca judul ini, sudah akan berkata bahwa mana ada sih Alkitab bicara tentang ditampar oleh malaikat Allah. Tapi saya mau beritahu bahwa Allah kita memang Allah yang penuh kasih, Allah yang lemah lembut, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan salah bahwa Allah juga mendidik dengan keras. Dalam Wahyu dikatakan dengan tegas bahwa barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Relakan dirimu dan bertobatlah. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kekerasan telah kehilangan arti yang sebenarnya. Orang kadang-kala hari-hari ini mengidentikan kekerasan dengan kekasaran. Tapi seperti saya selalu katakan bahwa kekerasan dan kekasaran dua hal yang berbeda. Karena kasih, love has to be tough. Kasih itu harus keras, kasih itu harus tegar, kasih itu harus berani menghadapi situasi-situasi yang sukar. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang berpikir, oh ya saya akan cinta Tuhan, saya berarti harus lemah, saya harus lembut. Betul, kita harus lemah lembut. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti kita harus kehilangan prinsip, bukan berarti kita harus kehilangan ketegasan. Karena kalau kita kehilangan prinsip dan ketegasan, kita juga kehilangan iman kepada Tuhan. Karena iman kadangkala menghadapi situasi yang keras,
menghadapi situasi yang berat, tetapi kita tetap berpegang teguh pada janji kebenaran firman Tuhan. Nah, kita bersama-sama akan belajar dari Kisah Rasul pasal 12, Kisah Rasul pasal 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Kisah Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Pada satu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Ayat yang ke-23, perhatikan baik. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah mendidik dengan keras, Allah menyatakan dengan tegas, tetapi apa yang terjadi? Herodes tetap mengeraskan hati. Herodes tetap tidak mau tunduk. Herodes tetap tidak mau taat kepada Tuhan. Akhirnya Allah harus mengajar dengan jalan yang terakhir, yaitu kekerasannya. Ditamparlah oleh malaikat Tuhan Herodes ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, betul kita dididik oleh Tuhan dengan keras. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat, kalau kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau mendekat kepada Tuhan, jangan sampai kita ada dalam posisi yang sama seperti Herodes, ditampar oleh malaikat Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya tidak kebetulan sudah mendengarkan program ini. Saudara-saudara yang mungkin sudah pergi ke gereja tapi masih hidup dengan judi, saudara-saudara yang sudah tahu kebenaran tetapi masih hidup dalam perselingkuhan, perzinahan, masih tetap hidup dengan nipu, masih tetap hidup dengan penyelundupan dan segala sesuatu yang gak benar. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan dalam kasih Tuhan, ayo mari dengar firman ini dan sadar bahwa Allah memang mendidik kita dengan keras. Atau mungkin hari-hari ini kau ingat bahwa aku jauh dari Tuhan, aku meninggalkan kasih Tuhan, aku lari, aku murtad dari Tuhan. Tapi hari-hari ini aku sedang menghadapi situasi-situasi yang keras. Ingatlah, itu cara pendidikan Allah. Dengan keras dia mendidik saudara, tapi dengan hati yang penuh kasih supaya engkau bertobat, engkau kembali. Tapi kalau engkau tetap mengeraskan hati, jangan sampai Allah mengutus malaikatnya bukan untuk menjaga, melindungi, tapi untuk menampar kita dan mengingatkan kita tentang penghukuman Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya coba pelajari sebetulnya siapa sih yang akan ditampar oleh malaikat Allah. Yang pertama adalah orang yang lupa diri. Herodes dalam kebesarannya akhirnya berpikir dialah Tuhan itu. Dia berpikir saya tidak butuh Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kita ingat betul ketika Yesus baru lahir dan orang Majus berkata ada raja yang baru dilahirkan. Apa yang terjadi? Herodes berkata, kasih tahu saya supaya aku dapat juga menyembah dia. Tetapi waktu orang-orang Majus tidak datang kembali, Alkitab berkata Herodes perintahkan anak di bawah umur 2 tahun mati semuanya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia telah menjadi orang yang lupa diri karena dia pikir segala perintahnya harus ditaati, harus dituruti. Banyak orang yang hari-hari ini mulai lupa diri karena berkat, karena kekayaan, karena kesuksesan, akhirnya lupa diri. Banyak pejabat-pejabat akhirnya lupa diri. Banyak orang-orang pintar akhirnya lupa diri. Banyak orang-orang hebat akhirnya lupa diri. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita ini kan hanya debu yang dijaga oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Sadarilah bahwa kita ada sebagaimana kita ada hanya karena anugerah. Yang kedua, siapa yang ditampar oleh malaikat Tuhan? Orang yang menghina Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kata Alkitab. Itu sebabnya jangan coba menghina Tuhan, jangan coba memaki Tuhan. Kekristenan tidak percaya bahwa kita harus membela agama kita. Kekristenan tidak percaya bahwa kalau orang ngomong sesuatu tentang Tuhan kita harus marah. Orang nyerang sesuatu tentang agama kita lalu kita harus marah. Kekristenan tidak mengajarkan bahwa kita bisa ribut dengan alasan
agama, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita belalah agamamu, belalah Tuhanmu. Tuhan tahu persis bagaimana membela dirinya. Alkitab justru mengajarkan aku yang membela engkau, aku yang menyertai engkau. Sebab Alkitab kita mengajarkan kepada kita Allah kita ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau ada orang yang memaki agama kita, kalau ada orang yang menyerang ajaran agama kita, ada orang yang menghina Allah kita, kita hanya dipanggil untuk mendoakan agar jangan kutuk Tuhan turun atas orang tersebut. Karena kita tahu bahwa Allah kita dahsyat dan luar biasa. Allah tidak bisa dipermainkan. Karena itu sebagai hamba Allah saya mengingatkan, jangan main-main dengan nama Tuhan. Jangan menghina, karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, siapa yang ditampar oleh malaikat Tuhan? Yang pertama, orang yang lupa diri. Yang kedua, orang yang menghina Allah. Meskipun Herodes dihormati oleh rakyat, meskipun Herodes punya jabatan yang luar biasa, tapi ketika dia menghina Allah, ditampar oleh malaikat Allah. Dan yang ketiga, siapa yang ditampar malaikat Allah? Orang yang memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Itu yang tadi saya bilang, dia menghina Allah. Orang yang lupa diri, orang yang menghina Allah, orang yang memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Orang-orang itu tidak pernah akan lolos dari hukuman, kecuali dia bertobat, kecuali dia berkata, Tuhan ampuni hidupku. Selama ini mungkin cara hidupku telah menghina Tuhan. Aku tidak lagi pernah ke gereja. Aku pikir percuma aku beribadah, percuma aku berdoa. Allah sepertinya tidak peduli dengan hidupku. Lalu mungkin selama ini aku memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Aku pakai nama Tuhan untuk nipu orang. Aku pakai nama Tuhan untuk bertopeng-topeng kepalsuan, kemunafikan, dan segala hal yang gak benar. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, inilah saatnya buat kita untuk kembali kepada Tuhan. Kalau saja kita mau bertobat, kalau saja kita mau kembali, kalau saja kita mau berkata, Tuhan aku mau hidup dalam anugerah-Mu. Aku mau jadi orang-orang yang menyadari bahwa segala yang ada adalah anugerah. Aku mau menjadi orang-orang yang senantiasa tunduk pada Tuhan. Aku mau senantiasa memakai nama Tuhan untuk iman, untuk kepastian, untuk pelayanan, memakai nama itu dalam kebenaran dan kekudusan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita sanggup mengangkat kita, membawa kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaannya, sehingga diutusnya malaikatnya untuk menjaga kita, menyertai kita, dan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudara-saudara yang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap pendengar sekalian, saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara yang sedang menghadapi masa-masa sukar, atau mungkin saudara berkata, iya saya udah mulai lupa diri hari-hari ini, saya mulai jauh dari Tuhan, saya menghina Tuhan, saya kadang-kadang memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar, atau mereka yang mulai jauh dari Tuhan, lupa diri, menghina Allah, bahkan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, berkat Tuhan mengalir, kami boleh bangkit, kami boleh kembali, kami boleh lihat mujizat Tuhan, rumah tangga kami dipulihkan, masa muda kami diperbaharui, dan kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa dan ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, beriman, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.